Hai, kembali lagi di Belajar Matematika by BM. Kali ini kita akan belajar matematika wajib yang ada di kelas 10, yaitu mengenai pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi, di sini proses penentuan penyelesaian atau solusi dari pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak itu dengan menggunakan sifat-sifat dari nilai mutlak sebagai berikut. Jadi untuk X dan Y elemen bilangan real selalu berlaku. Nah, untuk yang pertama di sini mutlak X kurang Y itu sama dengan mutlak Y dikurang X. Ya. Yang kedua, perkalian dari X kali Y itu kurang dari atau sama dengan mutlak dari perkalian X kali Y. Nah, yang ketiga, mutlak dari X kuadrat itu sama dengan mutlak X dikuadratkan dan sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, di sini yang keempat, mutlak X tambah Y kurang dari atau sama dengan, jika mutlaknya kita pisah, mutlak X tambah mutlak Y. Dan yang terakhir di sini mutlak X dikurang mutlak Y itu kurang dari atau sama dengan mutlak X kurang Y. Oke. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikan bagaimana penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi bentuknya ada beberapa. Nah, di sini untuk yang pertama, prosedur dalam penentuan penyelesaian atau solusi dari pertidaksamaan linier satu variabel untuk nilai mutlak. Nah, di sini untuk bentuk dari mutlak X fx, mutlak fx kurang dari A, dia seperti ini, dan A lebih dari 0, maka pertama untuk penyelesaiannya itu mengubah bentuk ke bentuk fx lebih dari negatif A dan kurang dari A. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan seperti bagaimana kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Oke, nah kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini soal yang pertama, mutlak dari 2x dikurang 7 kurang dari 3. Nah, untuk menyelesaikan ini, nah di sini kan dia tadi untuk dia sifatnya itu adalah mutlak dari fx kurang dari A, maka kita ubah dulu bentuknya menjadi apa? Fx lebih dari negatif A dan kurang dari A. Jadi seperti ini. Oke, nah berarti untuk dia ini sebagai fx-nya. Maka kita ubah dulu menjadi, ini diubah menjadi 2x dikurang 7 lebih dari negatif 3 dan kurang dari positif 3. Oke, nah kalau misalkan dia bentuk yang kedua, soal yang kedua ya, soal yang kedua misalkan kita punya soal mutlak 2x dikurang 3 itu lebih kurang dari 5. Maka ini menjadi apa? Menjadi 2x dikurang 3 lebih dari negatif 5 dan kurang dari 5. Oke, nah sekarang satu-satu kita kerjakan. Untuk soal yang pertama berarti ini menjadi apa? Berarti pertama ini negatif 7 nya kita pindahkan, berarti 2x lebih dari min 3, negatif 7 pindah ruas menjadi apa? Tambah 7. Kemudian yang ini 3 tambah 7 juga. Oke, kemudian 2x kita peroleh di sini negatif 3 tambah 7 adalah 4, positif 4. 3 tambah 7 itu adalah 10. Maka di sini ini masih 2x, yang kita cari adalah x, maka kedua ruas kita pindahkan 2 menjadi dibagi 2. Berarti ini 4 per 2. Yang ini juga 10 per 2. Maka kita peroleh x-nya itu adalah di antara 2, lebih dari 2 dan kurang dari 5.
Oke, nah ini untuk penghimpunan penyelesaian akhir dari pertidaksamaan ini. Jadi kalau misalkan di sini diketahui X adalah elemen bilangan real, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana X lebih dari 2 dan kurang dari 5. X elemen bilangan real. Ya seperti ini. Oke. Nah, untuk yang soal yang kedua ini sama juga penyelesaiannya seperti soal yang pertama. Berarti ini kita punya 2x dikurang 3 lebih dari 5 min 5 ya, kurang dari 5. Oke, nah berarti kita pindahkan dulu negatif 3 nya ini. Berarti menjadi apa? Ini 2x lebih dari min 3 pindah ruas menjadi tambah 3. Berarti kedua ini kita tambah 3. Min 5 tambah 3. Yang ini 5 tambah 3. Oke, maka kita peroleh di sini menjadi min 5 tambah 3 adalah 2 min 2. Nah, yang ini 5 ditambah 3 itu adalah 8. Maka ini masih 2x. Untuk x berarti kita bagi 2 ya. Menjadi lebih dari min 2 per 2. Yang ini kurang dari 8 per 2. Maka kita peroleh di sini x lebih dari min 1 dan kurang dari 4. Berarti himpunan penyelesaiannya jika x adalah elemen bilangan real itu adalah x di mana x lebih dari min 1 dan kurang dari 4. X elemen bilangan real. Oke, jadi di sini kalau misalkan dia mutlak fx kurang dari a, maka kita untuk penyelesaiannya adalah mengubah ke dalam bentuk ini. Oke, nah bagaimana kalau misalkan dia seperti ini? Mutlak dari 2x dikurang 7 kurang dari atau sama dengan negatif 3. Nah, bagaimana? Kita harus ingat nilai mutlak dari setiap bilangan adalah positif atau 0. Sehingga untuk ini, apakah pernyataan dari pertidaksamaan ini benar? Itu tidak benar. Kenapa? Karena hasil dari mutlaknya di sini itu dikatakan kurang dari negatif 3. Ya, berarti dia di sini tidak ada penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan penyelesaian adalah HP-nya kosong. Kenapa? Karena ini tidak benar, tidak memenuhi gitu maksudnya. Oke, untuk bentuk yang selanjutnya di sini jika bentuknya adalah mutlak fx lebih dari a dan a lebih dari 0, maka untuk menyelesaikannya itu kita mengubah dengan ke bentuk ini, fx kurang dari negatif dari si a atau fx lebih dari a. Oke, jadi dia di sini untuk contoh soalnya, misalkan dia adalah mutlak dari 3x dikurang 2 lebih dari 4. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita ingat tadi, jika ada mutlak fx lebih dari 4, maka kita ubah ke dalam bentuk fx lebih dari positifnya. Atau ini adalah simbol atau ya, fx kurang dari negatif konstantanya. Jadi himpunan itu atau nanti. Oke, berarti ini sama dengan ini adalah fx ya, kita ubah dulu. Untuk yang pertama 3x kurang 2 lebih dari positifnya 4. Dan yang bentuk kedua itu adalah 3x dikurang 2 kurang dari negatif 4. Oke, nah kita selesaikan seperti pertidaksamaan
yang biasa. Berarti ini menjadi, kita pindahkan negatif 2-nya. 3x lebih dari, pindah menjadi tambah 2 ya, 4 tambah 2. Kebalikannya. Berarti 3x lebih dari 4 tambah 2. Maka kita peroleh x dibagi 3. Bertanda pertidaksamaan dibagi dengan 3 positif. 6. Maka kita peroleh x lebih 2. Oke. Nah, yang ini 3x kurang negatif 4, pindah negatif 2 menjadi tambah 2. Oke, kemudian di sini 3x kurang dari negatif 4 tambah 2 adalah negatif negatif 2 kan 3, berarti menjadi dibagi 3. Oke, berarti kita peroleh dia ini. Jadi penyelesaiannya itu adalah penyelesaian akhirnya dengan x di mana x lebih dari 2 atau x kurang dari negatif 2/3. Untuk ya x ambil. Oke, untuk contoh soal yang kedua, kita mempunyai di sini mutlak dari 3x kurang 5 lebih dari 1. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita ubah dulu bentuknya seperti ini. Menjadi apa? 3x kurang 5 lebih dari yang positifnya, atau 3x kurang 5 kurang dari negatifnya, negatif 1. Oke, kita selesaikan ini masing-masing. Berarti yang jadi apa? 3x lebih dari negatif 5 pindah menjadi tambah 5, 1 tambah 5. Nah, ini 3x lebih dari 6, maka kita peroleh ini x lebih dari 6/3 ya, berarti ini x lebih dari 2. Untuk yang ini 3x kurang 5 kurang dari negatif 1, maka negatif 5 pindah menjadi 3x kurang dari negatif 1 tambah 5. Oke, kemudian 3x di sini min 1 tambah 5 adalah positif 4, maka x kita peroleh di sini x kurang dari 4/3. Oke, nah berarti ini dia penyelesaiannya. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam garis bilangan, maka itu menjadi 4/3 dan 2/3, berarti di sini 4/3. 4/3 itu kan sekitar 1,3 ya. Yang 2 ini 2. X lebih dari 2 ini, atau x kurang dari 4. Ini dia. Nah, berarti sini himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya itu dalam bentuk atau gabungan ya. Nah, yaitu x di mana x lebih dari 2 atau x kurang dari 4/3. Ini elemen bilangan real. Oke, jadi seperti ini dia. Kalau misalkan dia bentuknya lebih dari, maka untuk penyelesaiannya itu adalah atau ya. Atau di sini lebih dari positifnya dan kurang dari positifnya. Untuk selanjutnya ini bentuk yang ketiga. Nah, di sini bentuk yang ketiga adalah jika bentuknya mutlak fx lebih dari mutlak gx. Jadi berupa mutlak dia. Maka ini cara penyelesaiannya itu dengan mengubah seperti ini. Fx tambah gx dikali dengan fx dikurang gx lebih dari 0. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama di sini kita punya soal mutlak dari 1 dikurang 2x lebih dari atau sama dengan x dikurang 2. Oke, nah ini memenuhi pertidaksamaan untuk bentuk fx, mutlak fx lebih dari mutlak gx. Oke, nah ini juga berlaku untuk lebih dari atau sama dengan ya. Maka untuk jika dia bentuknya seperti ini, maka kita ubah ke dalam bentuk fx tambah gx dikali fx dikurang gx lebih dari 0.
Oke, nah sekarang ini sebagai fx dan yang ini sebagai gx. Oke, langsung aja. Berarti ini sama dengan 1 dikurang 2x ditambah x dikurang 2 dikali 1 dikurang 2x dikurang x dikurang 2. Oke, jadi tanda kurungnya ini kita hati-hati ya. Berarti ini lebih dari atau sama dengan 0, karena ini tambah sama dengan. Oke, selanjutnya ini kita operasikan yang di dalam kurung, kita buka ini, berarti menjadi 1 dikurang 2x ya. Yang ini kita berarti ditambah dengan yang di dalam kurungnya ini tetap, karena ini tambah x dikurang 2. Kemudian yang ini 1 dikurang 2x. Nah, yang ini dia dikurang yang dalam kurung, berarti kita kalikan min kali positif x min x, min kali min 2 itu menjadi tambah 2. Oke, lebih dari atau sama dengan 0. Maka ini menjadi 1 dikurang 2 adalah min 1. Yang ini min 2x tambah x itu adalah min x. Kemudian yang ini kita 1 tambah 2 3, min 2x kurang x adalah min 3x ya, min 3x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini jika terdapat bentuk yang ini perkalian dari faktor linear ya, maka kita upayakan nilai dari x nya ini harus positif ya, nilai dari koefisien x positif. Nah, di sini nilai dari koefisien x adalah negatif 1. Maka untuk menjadikan dia positif, berarti negatif, agar dia bisa menjadi positif berarti kita kalikan dengan negatif ya. Berarti ini menjadi negatif kali negatif 1 dikurang x. Oke, kemudian negatif 1 ini ya dikali yang ini juga ternyata adalah negatif ya, negatif 3. Maka untuk menjadikan dia positif 3 berarti kita kalikan negatif 1 dikali dari 3 dikurang 3x. Nah, di sini kan seperti sifat dari pertidaksamaan. Ketika kita kalikan negatif, maka tanda berubah. Nah, yang pertama tadi kita kalikan negatif 1, maka tanda berubah menjadi kurang dari. Ya. Tapi ini kita kalikan lagi dengan negatif 1, berarti tanda kurang dari bertukar menjadi lebih dari. Kembali lagi ke awal. Dia seperti ini. Lebih dari atau sama dengan 0 ya, karena dia di sini. Nah, kemudian kita kalikanlah ke dalam ini, berarti ini kita menjadi negatif 1 kali negatif 1 1, negatif 1 kali negatif x berarti jadi tambah x. X nya koefisien x nya sudah positif. Nah, ini juga negatif 1 kali 3 adalah min 3. Ini negatif 1 kali min 3x itu adalah positif 3x. Oke, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk posisi biar posisi dari variabel kita taruh ke depan aja, berarti menjadi x tambah 1 dikali ini 3x kurang 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ketika faktor linear koefisiennya sudah positif, maka tinggal kita cari pembuat 0 dari faktor linearnya, yaitu apa? Untuk x tambah 1 ini kita cari pembuat 0-nya. Kemudian berarti ini x sama dengan min 1 ya, 0 dikurang 1. Nah, untuk yang kedua di sini dia adalah 3x dikurang 3 sama dengan 0. Berarti ini 3x sama dengan, pindahkan min 3 menjadi positif 3, x sama dengan 3/3. Oke, jika perlu diingat di sini, kalau misalkan tanda pertidaksaannya lebih dari dan ini sudah memenuhi positif, maka himpunan penyelesaian untuk lebih dari itu menjadi atau. Berarti x kurang dari yang paling kecil ini yang mana? Ini 1 ya. Yang paling kecil adalah negatif 1, x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari yang lebih besarnya 1.
Ini dia. Oke. Jadi seperti ini. Atau kalau misalkan kita mau uji ke dalam garis bilangan, setelah kita dapat nilai dari ini, nilai dari pembuat nolnya, berarti kita uji ke dalam garis bilangan. Oke, berarti di sini ini -1, ini dia 1. Nah, kita ambil sembarang nilai di sini yang berada di bagian interval ini, kurang dari -1. Berarti di situ misalkan kita ambil adalah -5. Ya, kita uji ke dalam ini. Oke, jika kita uji maka ini menjadi -5 tambah 1. Itu adalah bilangan negatif. Ya, berarti negatif kali negatif 3 kali -5 adalah -15, dikurang 3 itu adalah negatif juga. Berarti negatif kali dari negatif itu adalah positif. Maka untuk bagian ini itu bernilai positif. Kemudian ini pasti berganti menjadi negatif, ini menjadi positif. Ini dia. Berarti di sini yang diminta di sini adalah lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita ambil yang positif. Berarti ini yang ke arah kiri, yang ini ke arah kanan. Nah, ini yang enggak termasuk karena ini negatif. Sementara ini diminta adalah untuk lebih dari atau sama dengan 0, berarti itu untuk yang positif. Dia seperti ini. Nah, ini dia tertutup. Ya, kenapa dia tertutup? Karena ini tanda dari tanda pertidaksamaannya. Sama nggak dengan yang ini? Ini adalah X kurang dari atau sama dengan 1, atau ini X lebih dari atau sama dengan 1. Ini -1 ya. Oke, nah sama nggak dengan ini? Sama ya, ini sama. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini kita punya soal mutlak dari 2 dikurang X lebih dari mutlak 2X kurang 1. Oke, nah ini adalah bentuk untuk mutlak fx lebih dari gx, ya, mutlak gx. Maka untuk menyelesaikannya ini, maka itu adalah perkalian dari penjumlahan fungsinya dengan pengurangan fungsinya, yaitu apa? Di sini 2 dikurang X tambah penjumlahan dengan 2X kurang 1. Kita tambah, kemudian kita kali dengan pengurangannya. 2 dikurang X dikurang 2X kurang 1 lebih dari 0. Oke, nah sekarang tinggal kita buka kurung yang di dalam, menjadi apa? 2 dikurang X, yang ini tambah dengan yang dalam kurung, berarti yang dalam kurungnya itu tetap tak ada perubahan tanda, tambah 2X kurang 1. Kemudian yang ini 2 dikurang X, kalikan negatif kali 2X berarti negatif 2X, negatif kali negatif 1 menjadi tambah 1 lebih dari 0. Nah, kemudian ini selesaikan, 2 dikurang 1 adalah 1, negatif X tambah 2 adalah positif X, dikali 2 ditambah 1, 3, kemudian negatif X dikurang 2X itu adalah negatif 3X lebih dari 0. Nah, kita kalau misalkan sudah dalam bentuk perkalian faktor linier, maka kita perhatikan koefisien X, ya, harus dia yang positif biar gampang pengerjaannya. Berarti ini sudah positif, berarti ini tetap 1 tambah X. Namun ini koefisien dari X nya itu -3 belum positif, maka untuk menjadikan dia positif kita kali dengan negatif 1. Berarti ini sama dengan 3 dikurang 3X dikali dengan negatif 1 di sini, ya. Berarti kalau dikali dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah menjadi kurang dari 0 dikali negatif 1 itu adalah 0. Nah, sekarang kita selesaikan, ini menjadi 1 tambah X dikali 3 dikurang kalikan negatif 1 berarti 3 kali negatif 1 -3, ya. Kemudian -3X kali negatif 1 berarti menjadi positif 3X kurang dari 0. Nah, sekarang kita ubah posisinya, di X nya di depan, berarti X tambah 1, yang ini 3X dikurang 3,
dikurang dari 0. Nah, setelah ini kita cari pembuat nolnya. Untuk yang ini berarti X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Untuk yang ini 3X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 3X pindah menjadi 3X sama dengan ini 3/3 adalah 1. Jadi untuk nilai X nya adalah min 1 dan 1. Nah, sekarang kita cari untuk himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan garis bilangan, berarti kita buat ini min 1, sesuaikan urutannya ya, ini 1. Ini sama-sama terbuka ya, berarti ini terbuka, nokta kosong. Nah, sekarang kita uji untuk bagian daerah yang ini. Kurang dari min 1 ya. Kurang dari min 1 berarti kita ambil misalkan min 2. Kita masukkan ke nilai yang ini. Ya, min 2 tambah 1 berarti negatif ya. Kemudian 3 kali min 2 itu adalah min 6. Dikurang 3 itu adalah menghasilkan bilangan negatif. Berarti di sini tadi negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Maka di sini untuk daerah ini positif. Nah, untuk daerah yang lain pasti berganti. Ini negatif, ini positif. Nah, selanjutnya apa? Kita tentukan. Nah, di sini tandanya diminta adalah kurang dari. Kurang dari itu berarti adalah untuk daerah yang kurang dari 0 berarti negatif ya, untuk bilangan negatif. Maka di sini daerah yang negatif adalah yang ini. Berarti himpunan penyelesaiannya yang ini. Nah, untuk menulisnya ke dalam notasi matematika berarti ini X ya, gini dia, di antara X lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, cara cepatnya bagaimana jika tanpa harus menggunakan garis bilangan? Itu adalah dengan memperhatikan ini. Kalau misalkan dia perkalian faktor linear dengan tanda kurang dari, pasti itu himpunan penyelesaiannya adalah di antara, yaitu seperti ini. Yaitu apa? X di antara, nah sesuaikan ini yang paling kecilnya, berarti yang lebih kecil angkanya berarti negatif 1. Ini yang lebih besar nilainya itu 1. Maka ini penyelesaiannya. Sama nggak dengan ini? Sama ya. Jadi kalau misalkan dia lebih dari, dia itu berarti menjadi atau. Seperti contoh soal pada soal nomor 1. Nah, kemudian kalau misalkan kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini misalkan dia mutlak dari 2x kurang 3 kurang dari atau sama dengan mutlak dari x tambah 4. Nah, untuk tadi seperti ini tidak ada tanda kurang dari. Nah, untuk bagaimana cara mengerjakannya? Tinggal kita ubah saja posisinya. Yaitu di sini x tambah 4 lebih dari atau sama dengan mutlak 2x kurang 3. Sama enggak? Sama. Misalkan di sini kita punya 3 kurang dari 5. Nah, kalau kita ubah posisi dengan cara ini pun juga diubah, 5 lebih dari 3 ini memiliki nilai yang sama. Oke? Nah, kalau udah jumpa dia seperti ini, berarti sama pengerjaannya dengan yang ini tadi. Berarti kita kurangkan dulu. Ini menjadi x ditambah 4 ditambah 2x kurang 3 dikali dengan pengurangannya, x ditambah 4 dikurang 2x kurang 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita buka kurung yang di dalam, berarti jadi x tambah 4. Nah, ini tambah tetap 2x kurang 3. Yang ini dalam kurung yang kedua, x tambah 4. Nah, yang ini kalikan ke dalam, min kali 2x berarti min 2x, min kali min 3x menjadi tambah 3, min kali min 3 ya, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita operasikan yang dalam, x tambah 2x 3x, 4 dikurang 3 adalah positif 1. Nah, yang ini x dikurang 2x adalah min x, 4 ditambah 3 itu adalah 7.
Oke, nah kita peroleh dia seperti ini, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini sudah faktor linear ya. Nah, ketika sudah seperti ini, perhatikan koefisien dari X-nya. Ini 3 sudah positif, berarti tidak perlu diubah. Nah, yang ini belum positif, masih negatif, berarti kita kalikan dengan negatif nanti. Berarti negatif X tambah 7 kita kalikan dengan negatif 1. Oke, karena kita kalikan dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamanya berubah. Nah, 0 kali negatif 1 itu adalah 0. Oke, nah kita selesaikan. Berarti ini 3X tambah 1 dikali negatif X kali X adalah positif X. 7 kali negatif X itu adalah min 7. Kurang dari atau sama dengan 0. Oke, nah ini faktor linear sudah memiliki koefisien yang positif, maka kita lanjut ke pembuat nolnya. Berarti ini 3X tambah 1 sama dengan 0. Yang ini X kurang 7 sama dengan 0. Oke, cari nilai X dari masing-masing pembuat nolnya. Maka ini menjadi 3X sama dengan, ini positif 1 pindah menjadi negatif 1. X sama dengan negatif 1/3. Nah, yang ini X sama dengan negatif 7 pindah menjadi positif 7. Oke, berarti ini adalah pembuat nolnya. Nah, kembali tadi seperti ini, kita langsung ke cara cepatnya aja. Jika ini tandanya kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya itu menjadi di antara, seperti ini. Berarti ini X ada tanda sama dengannya ya, di antara mana yang lebih kecil nilainya itu adalah negatif 1/3, kita letakkan di kiri, dan yang kanannya itu yang lebih besar. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari mutlak 2X kurang 3 kurang dari atau sama dengan mutlak X tambah 4 itu adalah ini dia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk dia mutlak fx lebih dari A dan kurang dari B. Dengan A dan B adalah positif, maka kita pengerjaannya diubah ke bentuk fx lebih dari A kurang dari B, atau fx lebih dari min B dan kurang dari min A. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan di sini contohnya adalah mutlak 2X kurang 1 lebih dari 3 dan kurang dari 7. Maka penyelesaiannya ini itu adalah kita ubah ke dalam bentuk ini dia, fx lebih dari A kurang dari B. Nah, jika mutlak fx lebih dari A dan kurang dari B, maka kita ubah ke bentuk fx lebih dari A kurang dari B, atau kebalik fx lebih dari, balikkan ini, min B dan kurang dari min A. Oke, nah sekarang kita punya soal yang ini, berarti menjadi 2X kurang 1 lebih dari 3 dan kurang dari 7, atau ya 2X kurang 1 lebih dari, balikkan, min 7 dan kurang dari min 3. Nah, di sini kita kerjakan masing-masing. Berarti ini seperti pengerjaan yang sebelumnya, 2X min 1-nya kita pindah menjadi tambah 1. Berarti ini 3 tambah 1, yang ini juga 7 tambah 1. Nah, kemudian ini kita peroleh 3 tambah 1 4, 7 tambah 1 itu /8. Nah, selanjutnya kita pindahkan 2X pindah menjadi bagi 2 ya. Berarti X lebih dari 4/2, yang ini lebih dari 8/2. Nah, selanjutnya X lebih dari 2, dan yang ini X kurang dari 4. Nah, untuk yang ini satunya lagi, berarti ini menjadi pindahkan negatif 1 menjadi tambah 1 ya, setiap ruas 2X lebih dari min 7 tambah 1, yang ini kurang dari min 3 tambah 1. Nah,
Berarti kita peroleh di sini min 7 tambah 1 adalah min 6, min 3 tambah 1 itu adalah min 2. Nah, kemudian berarti mencari X nya kita pindahkan 2 bagi 2 ya. Min 6 per 2, yang ini min 2 per 2. Berarti X sama dengan lebih dari min 6 per 2 adalah min 3, dan ini adalah min 1. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih dari 2 kurang dari 4, atau ini memang simbol gabungannya ya, X lebih dari min 3 dan kurang dari min 1. Atau kalau coba kita masukkan ke dalam garis bilangan, berarti ini dia paling kecil min 3, kemudian min 1, 2, 4. Oke, min 3 di antara min 3 dan min 1 ini himpunan penyelesaiannya, dan yang ini. Oke. Jadi ini kalau misalkan di dalam garis bilangan. Oke, untuk bentuk yang terakhir itu adalah mutlak dari A per B kurang dari C. Dengan C tidak sama dengan 0, maka itu kita ubah menjadi, pertama kita pisahkan nilai mutlaknya, mutlak A per mutlak B kurang dari C, menjadi ini kalikan dia mutlak B nya ke C, berarti menjadi mutlak A kurang dari kali silang C kali mutlak B ya. Kemudian menjadi mutlak A kurang dari kalikan ke dalam ya, sesuai dengan sifat nilai mutlak tadi ya, C kali B. Nah, kemudian di sini ini kembali lagi seperti bentuk yang fx, mutlak fx lebih dari mutlak A. Nah, inilah dia menjadi bentuknya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita punya contoh soal mutlak dari 3 dikurang 2x per 2 ditambah x itu kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini sudah memenuhi bentuk dari mutlak A per B kurang dari C, dimana C ini itu harus lebih dari 0. Nah, ini 4, karena 4 itu lebih dari 0 berarti sudah memenuhi. Nah, sekarang berarti ini langkahnya pertama kita pisahkan dulu mutlaknya. Jadi menjadi 3 mutlak 3 dikurang 2x ya, per mutlak 2 ditambah x kurang dari atau sama dengan 4. Kemudian kita kalikan ke konstantanya ini seperti kali silang, berarti ini menjadi 3 dikurang 2x kurang dari atau sama dengan 4 kali mutlak 2 ditambah x. Nah, kenapa tanda pertidaksamaan di sini tetap? Karena yang kita kalikan itu adalah bilangan positif. Dari mana kita tahu bilangan positif? 2 mutlak dari 2 tambah x, hasil dari nilai mutlak itu pasti 0 atau negatif. Nah, 0 atau positif, maaf ya. 0 atau positif. Berarti karena dikalikan positif, maka tanda pertidaksamaan tetap. Kemudian ini menjadi 3 dikurang 2x kurang dari atau sama dengan dikalikan ke dalam, menjadi 4 kali 2 8 ditambah 4 kali x 4x. Oke, nah ini masuk lagi dia ke dalam bentuk yang dia mutlak fx ya lebih dari atau sama dengan mutlak gx. Nah, tinggal kita ubah posisi, karena ini kurang dari, maka kita pakai yang dia lebih dari, menjadi balikkan 8 ditambah 4x mutlak 8 tambah 4x ini juga dibalikkan lebih dari atau sama dengan mutlak 3 dikurang 2x. Oke, nah sampai di sini berarti kita pengerjaannya sama dengan yang ini. Berarti kita kalikan perkalian dari penjumlahan fungsinya dan pengurangan fungsinya, yaitu ini 8 ditambah 4x
ditambah 3 dikurang 2x dikali dengan pengurangannya 8 ditambah 4x dikurang 3 dikurang 2x lebih dari atau sama dengan 0. Disesuaikan, kalau ada sama dengan maka ini juga ada sama dengannya. Maka ini sama menjadi, kita buka kurung yang di dalam. 8 tambah 4x ini tambah, berarti ini tetap tambah 3 dikurang 2x. Yang ini 8 ditambah 4x dikurang, berarti kita kalikan ke dalam ya, negatif kali 3 berarti menjadi negatif 3, negatif kali negatif 2x menjadi tambah 2x. Ya seperti ini, lebih dari atau sama dengan 0. Nah kita selesaikan yang operasikan yang sejenis. 8 tambah 3 11, 4x kurang 2x berarti tambah 2x ya. Yang ini 8 dikurang 3 5, 4x tambah 2x itu adalah 6x. Oke. Nah, ini sudah faktor perkalian dan faktor linear. Nah, yang kita perlu perhatikan itu adalah koefisien x. Sudahkah dia positif? Ternyata sudah ya. Sama ini positif 2, ini positif 6. Sekarang biar posisinya kita ubah dulu. 2x tambah 11 dikali 6x tambah 5 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari pembuat nolnya. Yaitu di sini 2x tambah 11 sama dengan 0. Kemudian yang ini 6x tambah 5 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 2x positif 11 pindah menjadi min 11. 0 dikurang 11 adalah min 11. Ya, x sama dengan berarti min 11 per 2. Oke, yang ini 6x sama dengan pindah menjadi min 5, x sama dengan min 5 per 6. Maka di sini untuk himpunan penyelesaiannya, jika ini tandanya adalah lebih dari ya atau lebih dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah atau. Jadi dia terpisah ya. X kurang dari nilai pembuat x-nya atau x lebih dari. Nah, di sini kurang dari yang paling kecilnya nilainya. Min 11 per 2 dengan min 5 per 6, dia ini yang nilainya paling kecil adalah min 11 per 2. Min 11 per 2 itu kan dia kalau kita ubah ke desimal itu min 5,5, sedangkan min 5 per 6 kita ubah ke desimal itu adalah min 0,8. Berarti di sini kurang dari paling kecil nilainya min 11 per 2. Nah, untuk yang lebih darinya untuk min 5 per 6. Jadi perlu kita ingat, kalau sudah ini merupakan syaratnya faktor ini sudah memenuhi faktor linear dan koefisien dari x-nya positif, jika ini adalah lebih dari, tandanya pertidaksamaan lebih dari, maka dia menjadi atau seperti ini terpisah. Tapi kalau misalkan dia kurang dari, maka himpunan penyelesaian itu menjadi di antara. Oke? Nah, ini untuk himpunan penyelesaiannya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.